Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral? Kalau selama ini saya pertama mengumpulkan data sepaling mungkin. Jadi saya mengumpulkan berbagai informasi-informasi satu kali. Kalau itu sudah terkumpul semuanya, saya baru mengambil suatu keputusan kebijakan yang sesuai apa yang akan nanti saya sampaikan kepada semua. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya untuk mengambil suatu keputusan yang jelas, keputusan itu harus diputuskan salah satu, sehingga apapun nanti terjadi atau salah keputusan itu tidak masalah, karena selama ini banyak kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama sehingga seperti simalakama. Akhirnya saya harus mengambil suatu keputusan, tetap salah satu yang berisiko sangat kecil itu yang sama. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah pertama ya seperti tadi saya ulang lagi, ya mengumpulkan data sepaling mungkin, ya sepaling mungkin, sehingga nanti ada data-data yang bisa menunjukkan untuk pertimbangan dan mengambil keputusan. Saya mengambil keputusan A atau B yang C, jadi terserah data-data itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu saya menyampaikan dari perasaan, karena nanti seperti orang Jawa, surat biasa kan suka dari perasaan, karena nanti seperti orang Jawa, surat biasa kan suka itu saya harus dulu, karena suka itu akan merusak rasional. Ya, kalau rasional itu sudah tercemari, pengambilan terjadi nanti tidak efektif, ya tidak pada tidak pas nanti. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya jelas ada, kita akan diskusi ulang, karena apa? Karena tidak semua keputusan itu bisa diterima sama pihak. Pasti ada 1, 2, 3 yang tidak suka. Itu resiko. Ya, resiko tetap ada. Ya, itu tetap saya ambil keputusan salah satunya. Yang lebih kecil resikonya saya ambil. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di depan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini saya belum pernah membuat jadwal, ya untuk pendekatan secara karena saya mempelajari itu dari orang-orang punya apa, bagaimana seseorang itu punya apa, yaitu kalau misalnya orang seperti marah saya harus bagaimana, kalau orang dia harus bagaimana, itu sangat kenal. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang dapat membantu ya saya mempelajari sama masih karakter orang, saya belajar banyak tentang karakter. Jadi kalau karakter itu sudah saya
saya pahami sikap orang itu saya kira sangat mudah. Luar biasa ini Pak. Perlu belajar mempelajari karakter ini. Itu orang yang karakter dia. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Yang jelas kesimpulan karena itu masalah saya. Yang penting meminimkan menyinggung perasaan orang lain. Tidak menyinggung gitu. Saya sering tidak berbicara. Saya mendengar ya. Ketika orang mendengar dengan baik, itu agar lupakan pendengar yang baik adalah pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Yang penting saya menjadi. Ya itu gitu. Terima kasih Pak Sol. Terima kasih atas ilmunya. Kapan-kapan bisa itu Pak mendalami tentang karakter sifat-sifat manusia Pak. Ya, terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini saya mendapatkan pengetahuan yang banyak sekali dan pengalaman yang luar biasa. Semoga apa yang saya dapatkan pada kali ini membuat saya menjadi. Terima kasih Pak Sol. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Titis. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Monggo. Pada pertemuan kali ini saya ingin ngasuh kawruh saking panjenengan tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dengan senang hati Bu Titis. Pertama-tama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ya Bu ya. Ya, Oke. Saat dilema etika itu muncul, kemudian kami mengidentifikasinya dengan cara mengadakan beberapa musyawarah atau diskusi. Kemudian kami mengambil keputusan sesuai dengan kondisi sehingga kita bisa memutuskan satu keputusan yang bijaksana yang tidak merugikan siapapun dalam hal dilema etika. Terima kasih. Ya Bu. Terus selanjutnya ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Untuk masalah ini kami memanggil atau menghadirkan dua orang yang mengalami permasalahan itu. Kemudian kami mengolah beberapa permasalahan yang terjadi. Kemudian kita membicarakan secara intens. Kemudian kami juga menerima saran-saran ataupun masukan untuk mengambil keputusan dari dua belah pihak yang tidak akan merugikan semuanya. Seperti itu. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk yang pertama kalinya kami mengidentifikasi masalah terutama. Yang awalnya ya. Untuk selanjutnya kami pastinya mengundang beberapa pihak yang mempunyai masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya kami melakukan wawancara atau mungkin kita menanyai beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian kami beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian kami mencoba untuk menemukan titik temu sehingga kita bisa mengambil satu keputusan yang betul-betul tidak merugikan kedua belah pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk yang paling efektif pastinya kita menghadirkan dua pihak yang terkait
agar kita bisa mengidentifikasi masalah itu tadi, sehingga kita bisa mengambil atau bisa menemukan titik temu dari permasalahan tersebut. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat dan bijaksana. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menantang itu adalah pada saat ada perbedaan dari kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak yang berkaitan dengan permasalahan itu sama-sama kuat atau sama-sama bersikukuh tidak mau mengalah. Itu. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal secara rutin sih tidak ini ya, tetapi ya setiap hari ada permasalahan yang muncul tentang dilema etika tersebut, maka kami atau saya dengan beberapa guru segera menyelesaikan dengan cara mengidentifikasi masalah itu tadi, kemudian agar permasalahan itu tidak berlarut-larut. Itu saja. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama mengambil keputusan, kami selalu mengadakan musyawarah bersama. Jadi mendiskusikan permasalahan yang muncul, kemudian kami menerima dengan sangat ikhlas beberapa saran, masukan untuk bagaimana keputusan yang benar-benar bijaksana dan tepat itu bisa kami putuskan dan kita ambil. Dengan musyawarah. Dengan musyawarah. Dari semua hal yang telah disampaikan, Oke. pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk mengambil keputusan harus berpusat kepada satu, melihat kepentingan bersama. Okay. Untuk yang kedua, selalu memperhatikan kebutuhan belajar murid atau siswa kita. Kemudian yang ketiga, pastinya adil, dan bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan efek daripada semua kedepannya seperti apa dari keputusan yang kita ambil. Terima kasih ya Bu Ana. Sama-sama. Dari pertemuan kali ini saya mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari Ibu bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Begitu pun ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu Titis. Assalamualaikum Bu Jun. Waalaikumsalam Bu Titis. Bu Jun bisa minta waktunya sebentar Bu? Ini monggo Bu Titis. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngasukaworuh Bu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya Bu Jun, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus dilema atau bujukan sosial itu memang ada Bu Titis. Nah, namun saya menyelesaikan hal tersebut dengan cara musyawarah dan mempertemukan stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, nah dari kasus-kasus yang memiliki dua sisi kebenaran, yang pertama kita pertemukan, nah kemudian kita kombinasikan, kita combine sehingga menghasilkan keputusan yang tidak memberatkan
dari salah satu pihak. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, langkah yang pertama ya kita identifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian setelah identifikasi masalah, kita lakukan mengundang dari pihak yang berkepentingan. Setelah itu kita menanyakan permasalahan yang terjadi. Lanjut kita pertemukan kedua orang tersebut di titik temu sehingga kita mendapatkan keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk keefektifan untuk menyelesaikan masalah, yang pertama ya kita harus memanggil kedua belah pihak yang berselisih. Selanjutnya kita mencari jalan keluar yang mana tidak merugikan dari dua belah pihak dengan jalan musyawarah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dari perbedaan kedua belah pihak yang bermasalah, selanjutnya kita saling kuat untuk berargumentasi. Nah, maka dari itu kita harus mencari titik tengahnya, Bu Titis. Sehingga itu sebuah tantangannya ya. tantangan yang sangat sulit bagi kita untuk mengambil keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, dari kasus-kasus yang ada, saya tidak pernah menjadwalkan untuk penyelesaiannya, Bu Titis, karena hal tersebut dapat memicu berlarut-larut dari permasalahan. Sehingga ketika ada permasalahan, kami langsung menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. Jadi tidak ada jadwal yang untuk ini kasus ini tidak ada. Nah, karena kalau kita dijadwalkan, misalnya masalahnya terjadi sekarang, kita penyelesaiannya seminggu ke depan, maka permasalahan itu berlarut-larut dan mengaruhi kinerja daripada Bapak Ibu sendiri. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk pengambilan keputusan, saya dipermudah dengan adanya tim penyelesaian masalah. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu Guru selaku Dewan Guru, sehingga kami dapat melaksanakan atau memutuskan sebuah masalah dengan penuh tanggung jawab. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, yang pertama kita harus mengambil keputusan untuk kepentingan bersama berbeda. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, selalu memperhatikan kebutuhan belajar dari semua murid-murid. Kemudian kita harus adil dan keputusan tersebut diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, memperhatikan efek kedepannya, apakah keputusan kita itu baik untuk hari ini saja atau bisa untuk selanjutnya. Nah, terima kasih Bu Jum. Ya, sama-sama. Pertemuan kali ini menambah banyak ilmu yang saya dapatkan. Semoga pengalaman-pengalaman dari Bu Jum tentang bagaimana cara membuat suatu keputusan atau kebijakan dari sebuah kasus bisa menjadikan pengetahuan baru bagi saya, tambah ilmu bagi saya, agar saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Jum. Ya, sama-sama Bu Titis. Berjuang dan harus